Oke, Shalom Sobat Home dimanapun teman-teman berada, senang sekali berjumpa. Di waktu-waktu ini pastinya adalah waktu-waktu yang sangat krusial sebenarnya ya, adalah waktu-waktu krusial bagi setiap kita orang yang percaya pada Kristus. Oke, teman-teman, dan ya, hal-hal krusial inilah yang memang harus kita bahas, yang harus kita sama-sama renungkan begitu. Oke teman-teman, sebelumnya mari kita sedikit berdoa sebelum kita memulai sedikit sharing. Oke, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas anugerah-Mu jika sebentar ini kami akan sedikit sharing tentang apa yang ingin Kau kerjakan di musim ini, di bulan ini. Ajar kami untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, jadinya di kita ini sekali lagi di home ini mengikuti kalender Ibrani ya. Kalender Ibrani di mana pada tanggal 8 Mei kemarin kita sudah memasuki bulan Iyar. Oke, 8 Mei kemarin kita sudah masuk bulan Iyar dan saat ini kita di bulan Iyar. Nah, kita tahu bahwa kemarin kita di bulan Paskah yaitu di bulan Nisan dan sekarang kita di bulan Iyar. Bulan Iyar ini merupakan bulan krusial, teman-teman. Nah, kenapa sebulan ini krusial? Kenapa sebulan ini kritikal bagi kita orang percaya yang harus kita take a look gitu, step back sedikit, tenang sedikit, dan kita mereview kembali. Jadi di bulan Iyar ini adalah bulan untuk kita mereview kembali sebelum kita masuk pada perayaan Pentakosta. Ya, sekali lagi ini adalah bulan yang cukup kritikal bagi setiap kita untuk kita ikuti dan untuk kita alami bersama, karena di bulan ini adalah bulan yang cukup kritikal bagi kita semua teman-teman. Nah, teman-teman semua perlu diketahui bahwa di bulan Iyar dikenal dengan yang namanya adalah bulan dari juga dikenal sebagai bulan yang namanya adalah bulan connecting. Oke, adalah sebuah bulan yang saling terhubung. Nah, kenapa disebut bulan connecting? Nah, jadi bulan Iyar ini dilambangkan dengan huruf Vav. Nah, huruf Vav ini merupakan seperti, ingat yang biasanya saya bahas, Vav itu berarti seperti paku, the nail, yang memaku di tangan Tuhan Yesus begitu ya. Dan juga Vav ini juga berarti bahwa dia mengaitkan sesuatu hal, dia menghubungkan sesuatu hal. Dan paku ini seperti penghubung antara Pesak, perayaan Paskah, dengan perayaan Pentakosta. Nah, kita berada di tengah-tengahnya, tengah-tengah dua perayaan ini. Yang satu terjadi di bulan yang namanya adalah bulan Nisan. Terus yang satu lagi adalah bulan setelah Iyar. Bulan apakah itu setelah Iyar, teman-teman semua? Bulan setelah Iyar itu adalah bulan Sivan. Ya, jadi ada bulan Nisan dan bulan Sivan, dan kita di tengah-tengah. Kita berada di sebuah masa yang sangat krusial, yang dikenal dengan bulan Iyar. Bulan Iyar ini maknanya sangat dalam bagi setiap kita orang percaya. Nah, mungkin dianggapnya bahwa itu kan cuma penanggalan-penanggalan biasa. Oke, mungkin kesannya seperti penanggalan biasa, tapi ada sesuatu hal yang ketika kita pelajari, ini kita ngomongin waktu dan musim Tuhan. Nah, bulan Iyar ini juga bulan yang terkait dengan suku Isakar. Suku yang mengerti waktu-waktu dan musimnya Tuhan. Suku yang mengerti apa yang ingin Tuhan kerjakan di setiap musim-musimnya. Dan kita juga bisa lihat, banyak setiap nubuatan itu digenapi tepat pada waktunya. Contohnya apa? Untuk Abraham memiliki anak dari Sarah, itu ditulis dengan jelas tepat pada waktunya. Ya. Dan Kristen selalu ngomong tepat pada waktunya, tepat pada waktunya, tepat pada waktunya. Betul? Kita banyak yang ngomong tepat pada waktunya, tapi kita seringkali nggak ngeh. Waktu yang mana nih? Waktu yang kapan nih? Begitu ya. Nah, ini kita mencoba sama-sama perhatikan tentang bulan Iyar ini. Karena bulan Iyar ini sekali lagi bulan yang krusial bagi setiap kita, orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena bulan Israel itu banyak gagal di bulan ini. Lalu bagaimana dengan kita? Oke. Nah, apa yang terjadi dengan orang Israel ini harus kita perhatikan saat ini. Kenapa? Karena ketika di bulan ini kita miss, maka kita nggak akan bisa menuai. Sekali lagi, Pesak mereka keluar dari Mesir, mereka berubah identitas mereka berubah yang namanya gambar diri mereka berubah dari segalanya. Mereka harus berjalan menuju yang namanya Pentakosta, Pentakos. Pentakosta atau Shavuot ini yang terjadi di bulan Sivan adalah bulan panen raya.
bulan kelimpahan, bulan di mana kuasa diberikan, di mana identitas dan hukum diberikan. Jadi ada suatu peristiwa besar yang terjadi, dua peristiwa besar yang terjadi dan sangat dekat, dan ini dipisahkan oleh yang namanya bulan Iyar. Jadi bulan Iyar adalah sebuah bulan untuk persiapan bangsa Israel mengerti dengan benar tentang pertama siapa dirinya, kedua siapa Tuhannya, yang ketiga bagaimana hukum Tuhan itu, yang keempat bagaimana waktu Tuhan itu. Oke. Dan untuk menjembatani antara Pesak dan Pentekost sangat penting bagi kita sebagai orang percaya untuk meningkatkan roh kita, untuk meningkatkan yang namanya adalah deep worship-nya kita. Sekali lagi kita harus meningkatkan deep worship-nya kita dengan Tuhan di bulan Iyar ini. So, teman-teman, bulan Iyar sekali lagi adalah bulan yang sangat kritikal bagi setiap kita. Apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan di bulan ini, apa yang kita alami pastinya sangat kritikal. Sebagai contoh, apa saya sedang drop ya, teman-teman di home ini pada tahu bahwa papa saya sedang drop waktu di rumah sakit dan saat ini sedang dirawat, dan kondisinya juga masih cukup kritikal dan beliau berada di dalam sebuah HCU begitu ya. Nah, ada satu momen yang saya di sana mencoba bertanya pada Tuhan, kenapa ini terjadi? Mama belum lewat 2 bulan tiba-tiba papa drop dan harus masuk HCU dan kondisi yang penyakitnya hampir serupa dengan mama walaupun tidak sama ya, tapi serupa itu apa, irama jantungnya nggak beraturan gitu kan, terus ginjalnya kena, ini kena, itu kena, kenapa gitu. Dan satu sisi ketika saya berdoa, Tuhan ngomong, kamu mau mengecapnya apa? Kamu mau hidup dalam traumanya kamu atau kamu mau hidup dengan hal yang lain? Nah, teman-teman, ketika saya bertanya mencari tahu kenapa hal ini harus terjadi di bulan Iyar, satu hal yang paling bikin saya cukup shock adalah bulan Iyar ternyata, kalau kita mengerti waktunya Tuhan nih teman-teman, bulan Iyar ternyata berkata adalah di musim ini aku mengikatkan diriku dengan engkau dan aku menyatakan diriku adalah Jehovah Rafa. Akulah Rafaim, akulah Allah yang menyembuhkan. Keren nggak teman-teman? Dan di situ saya langsung melek dan langsung melihat, wow. Di bulan ini, di mana saya sebenarnya cukup down, bisa dibilang kedua bulannya sih saya cukup down dan tidak mau terlalu doa orang sakit gitu ya. Tapi di bulan ini ngomong ketika bapak saya sakit, saya harus berdoa bagi beliau, betul. Saya harus bangkitkan iman saya dan saya harus berdoa. On position berdoa bagi beliau. Ketika saya harus berdoa bagi beliau, ketika saya menguatkan beliau, saya mencoba terus tekun dalam untuk mendukung beliau secara roh dan juga secara psikis dan menjaga psikis saya sendiri. Di situ saya mencoba menguatkan diri saya. Saya di antara dua pilihan. Saya mau mengecap yang namanya pahitnya, sakitnya, atau mau mengecap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, si setia Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan. Lebih daripada itu ternyata ini tepat pada waktunya Tuhan menyatakan diri sebagai Jehovah Rafa. Sesuatu yang on beyond, gitu. Sesuatu yang melebihi dari apa yang bisa kita pikirkan. Lebih dari apa yang bisa saya bayangkan. Saya kira bulan Iyar ini bulan sekedar bulan untuk kita preparation biasa. Tetapi saya lupa satu poin. Bulan Iyar adalah bulan Allah penyembuh. Jehovah Rafa dinyatakan di bulan Iyar ini. So teman-teman, mari di musim bulan Iyar ini signifikanlah dirimu. Pastikan dirimu mengikuti ritmenya Tuhan, mengikuti aturan main Tuhan dan cara Tuhan. Karena ini bulan preparation dari Pesak, kita keluar dari masa lalu kita, trauma kita, kejatuhan kita, kebangkrutan kita, kehancuran kita. Kita mau berjalan menuju tas Pentakosta. Pentakosta yang adalah Shavuot, yang adalah kelimpahan, anugerah, sukacita surgawi, penuaian besar-besaran. Dan di mana di dalam Pentakosta ini ada identitas yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dan Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak mau bermain-main dengan diri kita. Dan di bulan Iyar ini, teman-teman, mereka, orang Israel melakukan namanya counting di Omer. Mereka menghitung Omer. Oke, satu gomer itu adalah 1/10 eva. Kenapa 1/10 eva? Kenapa ada perpuluhan di sana? Ya, satu eva itu 36 liter. Jadi 1/10 eva 3,6 liter. Loh, ada kaitan dengan perpuluhan. Apa maksudnya? Gitu kan? Itu luar biasanya Tuhan. Terlalu banyak misteri dalam firman Tuhan yang kita mungkin nggak bisa terlalu menangkap dengan pikiran manusia.
Tapi ketika kita mencoba melihat apa yang ingin Tuhan kerjakan, sekali lagi kita mencoba mengikuti, seperti suku Isyakar mengikuti, untuk mengerti apa rencana Tuhan, itu akan sangat powerful, teman-teman. Kenapa? Karena sekali lagi, di bulan Iyar adalah bulan persiapan dirimu. Apakah kamu akan tertinggal, atau kamu akan menikmati dan mengecap kelimpah di Pentakosta itu. Di bulan Iyar bukan bulan bermain-main, bukannya bulan bersantai-santai. Segala keputusanmu di bulan Iyar akan mempengaruhi secara signifikan pada saat Pentakosta terjadi. Sekali lagi, saya ulangi. Apapun keputusanmu di bulan Iyar akan mempengaruhi secara signifikan akan apapun yang terjadi di Pentakosta nanti. Ya, makanya di bulan Iyar pada saat kita harus mengumpulkan segomer setiap harinya. Sepersepuluh Eva selama 49 hari. Kita sedang menyiapkan hati kita. Sepersepuluh itu momen perpuluhan. Perpuluhan tidak hanya berbicara soal money, tidak hanya memberikan no, ada makna dalam. Dan kita nggak akan bisa membahas ini secara singkat di dalam satu live, tidak. Saya akan pecah-pecah. Tapi yang pasti, bulan Iyar adalah bulan yang sangat signifikan. Apapun keputusanmu di bulan ini akan mempengaruhi secara signifikan selama proses sampai pada Pentakosta. Anugerah yang terjadi di Pentakosta, puasa Pentakosta ditentukan dari sikap kita selama 1 bulan ini. Nah, teman-teman, bulan Iyar sekali lagi adalah berbentuknya Vav, huruf Vav, paku. Teman-teman mau dipakukan dengan apa? Teman-teman mau dikaitkan dengan apa? Dagingmu kan? Teman-teman biasanya lip service. Apakah teman-teman masih mau memakukan dirimu dengan lip service? Atau teman-teman mau memaksa diri teman-teman menyalipkan daging teman-teman tidak lip service dan benar-benar mengikuti komitmen, tetap berjalan dalam persistensi, berjalan dalam konsistensi? Memang nggak enak. Tapi ketika teman-teman melakukan itu, pada saat Pentakosta, something powerful will happen. Something powerful will happen. Nah, jadi teman-teman, pastikan dirimu mengerti bulan Iyar ini sangat berpengaruh signifikan, baik pada perjanjian lama ketika Tuhan Yesus dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ini sangat signifikan. Dan sebagai pengantin daily devotion yang sudah stop beberapa saat, izinkan saya selama beberapa waktu nanti sampai persiapan penghitungan gomer demi gomer untuk menjelaskan tentang bulan Iyar dan preparation menuju Pentakosta. Ya, jadi kalau dalam gereja-gereja Pentakosta mereka melakukan 10 hari Pentakosta yang akan selesai beberapa hari lagi, tapi secara apostolik, kita baru mulai persiapan masa untuk menuju Pentakosta, gitu ya. Ada perbedaan signifikan di sana. Nah, jadi teman-teman kita mau melihat apa sih kata Tuhan mengenai bulan Iyar yang terjadi di perjanjian lama. Salah satu peristiwa yang terjadi di perjanjian lama ya teman-teman, ketika Israel mulai keluar dari Paskah, dari ketika ketika Paskah itu selesai di teman-teman, mereka keluar berjalan, kita bisa melihat ya, itu mulai masuk di Keluaran pasal 15, teman-teman. Di Keluaran 15 itu kita bisa melihat sampai ke bawah berapa puluh pasal, kemudian kita bisa melihat itulah yang terjadi di bulan Iyar. Oke. Nah, salah satu di bulan di Keluaran 15 itu yang menarik ya, teman-teman. Yang menarik di Keluaran 15. Oke. Saya bacakan Keluaran pasal 15. Keluaran 15 teman-teman di ayat 22, ketika mereka sedang berada di mereka sedang berada di padang gurun Syur. Keluaran 15 ayat 22, mereka berada di padang gurun Syur. Ini adalah pencobaan pertama orang Israel setelah keluar dari Mesir. Ya, setelah mereka keluar dari perbudakan mereka sebagai budak gitu kan. Mereka keluar dari identitas lama mereka berjalan, mereka berada di padang gurun Syur. Dan ini pencobaan pertama mereka. Keluaran 15 ayat 22 ya. Nah, di sana dikatakan bahwa 3 hari mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan. Wow, berjalan di padang gurun terus gak dapat air. Wow, gitu kan? Terus kita bisa lihat lagi di ayat 23. Lalu dari padang gurun Syur mereka sampai Marah. Ada air di Marah.
Tapi mereka nggak bisa minum air di Marah itu karena pahit rasanya. Makanya di tempat itu namanya marah gitu kan. Lalu ayat 24, bukannya karena namanya karena mereka marah-marah ya, bukan. Ini marah dalam bahasa Ibrani teman-teman ya, bukan dalam bahasa Indonesia gitu kan. Jadi jangan kait-kaitkan mereka nggak bisa minum, mereka marah-marah, nggak ada kaitannya ya. Nah, ayat 24-nya, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, apakah yang akan kami minum? Ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan padanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. So, teman-teman, sesuatu hal yang sangat jelas. Ketika bangsa Israel keluar dari yang namanya Mesir, mereka berjalan, mereka setelah menyeberangi Laut Merah, mereka sudah menyeberang, mereka berada pada Gurun Syur, mereka jalan sampai ke Mara, mereka akhirnya dicobai pertama kali di sana. Dan pencobaan pertama mereka nggak bisa minum. Orang kalau udah haus gimana sih rasanya teman-teman? Orang sudah haus gimana sih? Bener ini, teman-teman udah butuh bantuan, udah kepepet tapi nggak datang, nggak dapat bala bantuan. Rasanya sekerasa marahnya seperti apa? Nah, hal ini yang seperti yang kemarin saya alami teman-teman. Nah, kan saya bilang, ketika saya mengenali waktu dan musim Tuhan, dan ketika saya mengalami sesuatu hal, saya mencoba mengcross-check, saya melihat, wow, signifikan sekali bulan-bulan Israel yang saya alami. Dan hal yang sama teman-teman. Ini kebayang, baru belum lama mama saya meninggal, tiba-tiba papa saya drop. Atio saya meninggal gitu ya, om adik ipar mama saya meninggal gitu kan, kami berbaik kemudian nggak lama papa saya drop sakit, sakit drop, sampai detik ini bapak saya masih ada di HCU. Oke. Kondisi ketir, kondisi pahit, kondisi yang udah benar capek, bahkan GERD saya juga lagi kumat. Asam lambung saya terus naik gitu ya. Terus, apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa marah. Saya bisa tak bilang, Tuhan saya keberatan, Tuhan saya nggak suka, Tuhan begini, saya bisa ngomong seperti itu. Tetapi ketika saya mencoba mencari Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Kenapa musim ini begini? Karena sekali lagi saya mengikuti kalimat ibadah, dan ternyata kita berada di bulan Iyar. Dan bulan Iyar bukanlah bulan untuk kita bersungut-sungut. Pencobaan pertama adalah Tuhan menguji apakah kamu mau mengecap rasa gak enak atau mengecap rasa enak. Pencobaan pertama, seperti yang dialami bangsa Israel di bulan Iyar. Mereka mengalami pengecapan itu. Mereka melihat kondisinya ini, mereka mau mengecap apa? Rasa sungut-sungut. Karena dikatakan mereka bersungut-sungutlah bangsa itu pada Musa. Apa yang harus kami sama? Kita bisa ngomong Tuhan, gimana ini? Tuhan, kenapa kau nggak menolong? Tuhan, kenapa tolong sembuhkan? Dan itu saya lakukan. Tuhan, tolong sembuhkan bapak saya. Tapi sebenarnya saya nggak bersungut-sungut yang Tuhan kau jahat, kau bikin no. Tapi saya berseru untuk Tuhan menyembuhkan. Dan cuman saya lupa satu poin. Ayat selanjutnya teman-teman, di ayat yang ke-26. Saya lupa, ini ayat 26 ini kick poinnya bulan Iyar. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, TUHN-nya udah gede ya, ini Adonai Hasyama, nama Tuhan secara langsung. Dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dengan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, seperti yang kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dialah Jehovah Rafa. Teman-teman semua, ternyata di bulan Iyar, di bulan ini tuh Tuhan benar-benar sangat signifikan. Dia menguji kita mau mengecap apa, dia mau melihat apa kita akan bersungut-sungut saat kita susah. Tapi satu sisi tuh mau kasih, kamu harus tahu bahwa saya tidak hanya bisa menyembuhkan, tidak hanya bisa memulihkan kondisi kamu, tapi saya Allah penyembuhmu. Saya akan melakukan bagian saya, tapi ada syarat dan ketentuan. Nah, syarat dan ketentuannya sangat sederhana, teman-teman. Syarat dan ketentuannya sederhana. Karena kita lihat di ayat 25b dikatakan Tuhan memberikan ketetapan, pertama ya, ketetapan, kedua peraturan.
Jadi dalam hidup orang Kristen harus selalu melihat ketetapan dan peraturan Tuhan. Kalau kita baca, kita ingat bulan lalu saya sempat sharing di Kejadian, ya di salah satu di Kejadian, itu berkata bahwa apa yang menjadi warisan Abraham adalah Abraham mendengarkan dan taat serta menjaga konstitusi Tuhan. Konstitusi Tuhan itu ada 3: hukum, ketetapan, dan aturan-aturannya, perintah-perintahnya gitu ya. Ada 3 yang menjadi konstitusinya Tuhan. Dan ternyata itu Tuhan ajarkan kembali di Kejadian 15 ini setelah keluar dari Mesir. Artinya hari-hari ini kita harus ngecek apakah diri kita mengikuti ketetapan Tuhan dan aturan main Tuhan. Lebih lagi ayat 26. Apakah benar kita mendengarkan suara Tuhan? Apakah benar kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan? Karena gini, kebanyakan orang mau melakukan yang baik, tapi belum tentu mau melakukan yang benar. Karena yang baik belum tentu benar. Yang benar sudah pasti baik menurut Tuhan. Amin. Nah, kita seringkali di depan 2 posisi. Mau yang baik atau benar. Baik menurut ukuran manusia, menurut ukuran subjektivitasnya seseorang, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Oke. Lalu dikatakan lagi, memasangkan telingamu 2 kali loh. Pertama mendengarkan, kedua memasangkan telinga. Dalam 1 ayat 2 penekanan. Bagaimana cara kita mendengarkan. Makanya teman-teman, selalu saya tekankan, Shema Israel. Bagaimana orang Israel menekankan pentingnya mendengarkan. Hai Israel, dengarkanlah. Bahkan Tuhan Yesus ngomong dalam salah satu ayat di Perjanjian Baru. Perhatikan caramu mendengar. So, di bulan Iyar, koreksi kupingmu, koreksi hatimu, koreksi pikiran. Apakah semua mengikuti apa yang Tuhan katakan? Hari-hari ini arahkan hatimu, arahkan jiwamu untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Kenapa? Karena Tuhan ngomong, arahkan telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapan. Dengan kita mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan, kita akan dicegah dari berbagai penyakit. Apalagi teman-teman, hari-hari ini terlalu banyak penyakit aneh-aneh bin ajaib. Bahkan katanya belum lama di Bekasi itu sampai rumah sakit penuh orang kena ISPA dan DBD. Wow, di Bekasi. Tangerang tahun lalu. Oke, how come? Dan Tuhan bilang ketika kita mengikuti cara mainnya Tuhan, mengikuti firman-Nya Tuhan, maka tidak akan ada penyakit apapun yang bisa menimpa kita. Amin. Bahkan dikatakan bumi bisa bergoncang. Kerajaan Allah itu tidak akan tergoncangkan. Ekonomi boleh nyusup. Tapi kalau teman-teman mengenal Tuhan, teman-teman akan tetap kuat dan bertindak. Amin. Kenapa? Asal mengikuti, mendengarkan perintah dan ketetapan Tuhan. Ya. Dan dengan cara itulah kita bisa mengerti waktunya Tuhan demi waktunya Tuhan demi waktunya Tuhan. Ini ujian pertama yang dialami bangsa Israel setelah keluar dari Mesir menuju perayaan Pentakosta. Ini baru menuju Gomer-Gomer itu loh teman-teman. Demi menuju Gomer-Gomer mereka harus melewati ujian pertama ini dulu. Ternyata di ujian pertama mereka gagal. Airnya sudah bisa diminum. Tidak diucap syukur. Kenapa? Tidak ditulis langsung di ayat 24. Dari ayat 25 setelah Tuhan memberikan air untuk diminum, terus Tuhan menekankan bahwa Tuhan dialah Allah penyembuh. Tapi tidak ditulis lagi ayat yang bisa mengucap syukur atas yang namanya air yang bisa diminum. Tidak ada. Sedih kan? Apakah kita seperti itu? Ketika apa yang kita butuhkan Tuhan jawab. Apakah kita mengucap syukur dan mengingat kebaikan Tuhan itu? Atau kita lupa seperti bangsa Israel? Contoh pertama, bangsa Israel gagal mengucap syukur, bangsa Israel gagal mengucap kebaikan, dia taunya menyalahkan karena hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Mereka nggak mau dengerin Tuhan, mereka udah lihat tangan Tuhan, tapi mereka EGP. Kita bisa jadi orang Kristen yang sudah melihat mujizat, tapi kita bisa jadi orang Kristen yang gampangan, yang maunya adalah kita harus dituruti. Tuhan yang ikut kita, bukan kita yang ikut Tuhan. Hari-hari ini banyak orang Kristen seperti itu. So, sore hari ini, seringkali setiap kita adalah orang Kristen dewasa yang mendengarkan Tuhan, yang taat sama Tuhan. Dia yang jadi Tuhan. Dia bertanggung jawab, bukan kita. Lalu perhatikan ayat 27. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana 12 mata air dan 7 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Wow. Banyak yang bilang ayat ini provision. Betul ya teman-teman? Setelah mereka susah, mereka melihat kesembuhan terjadi atas alam.
Ini alam loh. Air bisa diminum, itu kan alam ya. Alam didamaikan, alam diobati. Terus bangsa Israel dijamin bahwa dia Jehovah Rafa. Ternyata Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan diri manusia dan juga alam. Segala situasimu dia Jehovah Rafa. Jadi Jehovah Rafa teman-teman bukan untuk orang sakit doang ya. Selama ini kita tanya Pak, Jehovah Rafa untuk orang sakit, betul? Tapi Jehovah Rafa dalam maknanya. Dia menyembuhkan bisnismu, dia menyembuhkan ekonomimu, dia menyembuhkan keuanganmu, dia menyembuhkan masa depanmu, dia menyembuhkan traumamu, dia menyembuhkan masa lalumu, dia menyembuhkan pertemananmu. Dia menyembuhkan segala situasi yang kau hadapi. Amin. Itulah Jehovah Rafa. Syaratnya Jehovah Rafa, dengar firman Tuhan, taat terhadap konstitusi Tuhan, dan bersyukurlah. Nah, balik lagi. Di ayat 27, banyak yang bilang ini adalah provision. Tapi saya melihat dari kacamata lain, teman-teman. Saya melihat bangsa Israel melihat provision Tuhan tidak mengucap syukur. Mereka sedang berkat, mereka nggak mengucap syukur. Ini beneran loh. Nggak ada ayat 28 yang berkata, dan bersyukurlah Israel, atau Israel menaikkan ucapan syukur. Tidak ada loh teman-teman di ayat 28. Langsung ditutup ayat 27, titik, lanjut ke Keluaran 16. Teman-teman, sangat sederhana. Ujian kedua bangsa Israel adalah mereka dicobai. Apakah saat mereka dapat berkat, mereka masih bisa mengucap syukur? Ternyata mereka gagal. Sedih kan? Mereka dapat berkat, tapi mereka gagal. Mereka nggak bisa mengucap syukur. Bagaimana dengan hidup kita? Ketika Tuhan memberkati hidupmu, apakah kamu bisa mengucap syukur Tuhan itu baik? Apakah kamu tidak lupa Tuhan? Saat kamu susah, apakah kamu bisa mengecap kebaikan Tuhan? Jadi kelihatan ya dua ini ya teman-teman ya. Yang pertama, saat susah, mereka mengecap apa nih? Mengecap kebaikan atau mengecap kemarahan. Yang kedua, saat mereka dapat berkat, mereka mengecapnya itu mengecap kebaikan dan mengucap syukur, atau mereka lupa mengucap syukur. Ya, dua hal ini dites Tuhan kepada bangsa Israel dalam bulan Iyar dari Pesak menuju Pentakosta. So, teman-teman, di awal bulan Iyar ini, karena bulan Iyar ini mulai dari tanggal 8 kemarin, jadi sekarang ini kita berada di tanggal 8 ke 9 itu tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Hari ini kita berada di tanggal 5 bulan Iyar. Di tanggal 5 bulan Iyar ini teman-teman semua, saya encourage setiap kita, mari kita siapkan hati kita agar kita lulus pencobaan-pencobaan ini. Pastikan dirimu mendengar suara Tuhan dan taat. Pastikan dirimu mengikuti apa yang menjadi ketetapan Tuhan dan peraturannya. Pastikan dirimu mencari Tuhan. Pastikan dirimu lulus dua ujian ini. Ujian mengecap. Ujian bersyukur apapun situasi dan kondisimu. Dari sini kita akan belajar tentang isyakar. Sekali lagi, bulan Iyar adalah bulan isyakar. Bulan yang mengetahui musim dan waktu Tuhan. Dari bulan inilah kita akan mengetahui ke depan nih teman-teman apa yang akan terjadi. Itu seriusan. Seriusan teman-teman. Di bulan ini penentu. Jadi dari sini nih kita lagi menyiapkan diri untuk memanah. Search kita mau panahnya sejauh mana. Ya. Jadi bulan ini pastikan dirimu teman-teman semua. Saya encourage setiap teman-teman semua. Kamu mau mengecap apa? Kamu menyiapkan hatimu seperti apa? Kamu melihat kebaikan Tuhan atau kamu melihat kejahatan? Kamu melihat kesusahan, ataukah kamu mendapatkan berkat Tuhan dan kamu masih mengucap syukur, atau kamu lupa akan Tuhan dan kamu hanya ingat teman-teman kamu saja. Dan janganlah gampang lip service. Dan satu hal lagi, ketika kamu sedang dengar A, ya A, dan kamu dengar A, coba-coba B, no. Bulan Iyar nggak bisa seperti itu. Bulan Iyar adalah bulan A, adalah A. Tuhan suruh A, ya A. Kamu diarahkan Tuhan ya ini. Jangan kamu megang komitmen. Di bulan ini komitmen sangat berpengaruh besar. Bulan ini bulan melatih mentalitasmu untuk kamu siap menuju namanya Pentakosta. Saya percaya teman-teman, kalau kita siap dari bulan ini, Pentakosta nanti akan jadi terobosan dan mujizat terjadi. Amin. Pentakosta yang adalah penuaian besar akan terjadi dan mengubahkan hidupmu. Amin teman-teman semua. So,
Saya akhiri live ini pada sore hari ini. Saya katakan sekali lagi bahwa teman-teman semua persiapkan hidupmu di bulan Iyar ini. Karena di bulan Iyar inilah teman-teman kamu akan mengalami mujizat demi mujizat. Di bulan Iyar ini kamu akan melihat Tuhan sebagai Jehovah. Apa? Dia Allah yang menyembuhkan. Dia menyembuhkan keuanganmu. Dia menyembuhkan yang namanya bisnismu. Dia menyembuhkan namanya ekonomimu. Dia menyembuhkan yang namanya kesehatanmu. Dia menyembuhkan segala situasimu. Dia menyembuhkan segala apapun yang kamu alami. Bahkan alam yang kamu anggap tidak bersama dengan Tuhan sembuhkan. Jadi bagi orang Cina yang berkata cong 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 cong, tidak ada cong di bulan ini. Amin. Bulan ini tidak ada cong-congan. Di bulan ini yang ada adalah kesembuhan dan mujizat. Syaratnya satu, dengarkan suara Tuhan dan taat mutlak. Taat mutlak. Inilah bulannya. Jangan miss teman-teman. Jangan miss. Jangan sia-siakan bulan ini. Oke, jangan sia-siakan bulan ini. Mari alami dan jalani lebih dalam lagi. Alami kuasa Tuhan yang lebih besar lagi. Karena di bulan ini adalah bulan penuh mujizat. Ya, inilah bulan penuh mujizat. Bagi Home, tagline utamanya adalah entering the gate of restoration and miracles. Salah satu cara bisa mengalami mujizat dan restorasi itu adalah dari bulan Iyar. Karena bulan Iyar adalah bulan persiapan. Bulan untuk kita semakin mantap, untuk kita berjalan menuju revival. Menuju yang namanya penggenapan dari perayaan Pentakosta. Karena kita sudah keluarkan, kita udah bukan budak lagi kan. Karena ada darah Yesus, betul ya? Kita ditebus, ada darah Yesus. Darah Yesus itulah yang memampukan kita untuk kita menggapai berkat demi berkat, khususnya berkat yang terjadi pada Pentakosta nantinya. So, teman-teman, saya memberkati teman-teman seperti berkat Tuhan pada Kejadian 1 ayat 28 bahwa Waibarek Hero, Waibarek Uredu, dan pastinya adalah Wakashiruha, Wakifshuha. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, siap teman-teman akan melihat mulai dari saat ini, kehidupanmu akan be fruitful, be multiply, dan teman-teman akan have dominion, dan teman-teman akan melihat hidupmu itu mulai subdue in Jesus' mighty name. Be blessed, God bless you all. Sekali lagi kita berada di bulan Iyar. Persiapkan dirimu, usahakan dirimu lolos dengan ujian terbesar di bulan ini. Ujian awal-awal memang tidak mudah seperti yang saya alami di awal bulan Iyar. Saya mengalami bapak saya sakit, tapi saya mencoba melihat mujizat demi mujizat di bulan ini. So, saya encourage setiap kita tetaplah kuat, jangan melihat mata dengan realita dunia. Lihatlah dengan realita surga. Selalu saya bilang dua musuh iman. Pertama realita dunia, yang kedua keputusasaan. Oleh karena itu teman-teman jangan lihat realita dunia, dengarkan apa yang kata Tuhan dan jadilah kuat. Be blessed semuanya. God bless you all. Bye bye.